kan lemes toh wartawan-wartawan, karena sudah wartawan saya lihat tidak seperti wartawan-wartawan senior zaman dulu. Saya sangat tahu banget, kayak kalau Kompas, Pak Yakob Utama dan lain sebagainya itu. Wah, kalau saya lihat kalian, jangan sampai saya bilang gini loh. Betul loh, saya kan waktu di mana ya, di penyerahan duplikan bendera pusaka, ketika saya lihat semuanya yang gubernur PJ itu, terus saya bilang sama gubernur Jogja, bisik-bisik, saya bilang gini, rupanya mungkin tinggal kita berdua loh mas, warisan yang namanya dari para pendiri bangsa. Loh iya loh, lah saya lihat ini aja sekarang, cobain. Wih, makanya ya kenapa kayak nggak fighting spiritnya itu loh Pak Muzakir. Fighting spirit itu memang mesti ada gitu, tapi ada cara dua, memecah belah atau menyatukan. Nah, Bapak mau milih yang mana gitu loh. Betul loh, Bapak saya mengajarkan selalu seperti apa. Karena kenapa sih banyak yang menanyakan begini, kenapa sih Bung Karno capek-capek merebut Irian Barat? Nah saya nanya, Bapak saya mengatakan karena itu di dalam traktat dengan Hindia Belanda, semua yang kita punya ini dulu ada daerah jajahan dari Belanda. Dan malah beliau bilang seharusnya jadi Kalimantan Utara itu yang arahnya ke sana ada Brunei, Malaysia, makanya kan enak nih nerangkannya. Jadi seperti Sarawak, itu seharusnya Kalimantan Utara itu masuk ke kita, tapi belum bisa karena pada waktu itu Bung Karno melakukan yang namanya Dwikora ya, itu Malaysia. Jadi kalau saya bertemu sama Pak Mahathir, Pak Anwar Ibrahim, beliau bilang terima kasih sekali kami kepada bapakmu karena akhirnya Malaysia bukan lagi miliknya Inggris. Gitu loh. Ini sejarah. Itu jadi wartawan kalau selalu giniin saya. Ya tahu ini kan giniin saya. Untung kamera bukannya senjata. Itu tolong deh ngerti juga sejarah Indonesia kalau kamu itu bangsa Indonesia. Alangkah sedihnya saya kalau melihat sekarang dari geopolitik, Inggris saja, Inggris Raya loh. Dulu kan namanya gitu, yang namanya selalu ada pepatah apa tuh ya, British or kan selalu bilang British rules the way. Jadi bayangin kekuasaan dia kan emang pakai kemana-mana, karena dulu yang udah bisa pakai kapal-kapal sampai jauh-jauh itu orang Inggris itu memang pelaut. Jadi itu begitu. Bayangkan, padahal kita juga kalau diingat, kita ini kan orang ini juga dibilangnya apa ya, orang pelaut ya, tapi ada juga omongannya apa, dulu ada nyanyiannya ya, iya toh lah, pakai bukan bahari gitu ya. Lo bayangkan lo, orang apa namanya, orang Sulsel itu kalau ndak salah banyak di mana itu, di Australia, karena yaitu mereka dulunya migran lah kalau sekarang. Jadi apa sih kalau saya nanti ada yang nggak ngerti ngomong ya, angkat tangan, Bu, saya nggak ngerti ngomongan ibu, berarti inimu kosong banget soal kebangsaan. Betul loh, banyak loh anak-anak muda sekarang tuh, saya sampai jengkel,
Dulu saya sering disuruh ceramah di universitas, terus ada yang lagi belum begini, belum duduk, terus Bu, buat apa sih Ibu ngajarin merdeka gitu. Ih, aku bilang nih anak kosong banget nih, orang tuanya tuh sopo gitu. Gile. Nah, ini saya sekarang pidato saya mengingatkan pada sejarah. Bayangkan ya, coba, karena ini 14 Agustus toh, jadi ada hari yang dalam sisi sejarah. Itu Bung Karno, Bung Hatta, Dr. Rajiman, Widyodiningrat, lalu ditemani oleh Dr. Soeharto, itu kan dipanggil waktu itu untuk datang ke Saigon. Jadi arahnya itu kan Vietnam ya. Nah itu, di Dalat namanya. Jadi saya sendiri tahu ceritanya. Jadi perjalanan tuh dengan pesawat tempur yang pasti bisa menjadi sasaran musuh. Karena apa? Itu katanya kan kalau kita pun dulu punya pesawat tuh Mustang ya. Jadi saya banyak loh anak pahlawan, karena saya sekolah di Cikini, itu bukan sekolah hebat, dia sekolah rakyat. Jadi banyak anak rakyat, anak pejuang. Jadi kalian tuh saya ingin hanya kamu harus ingat, jangan menjadi orang yang mau memecah belah. Media sekarang banyak hoax. Apakah itu sesuai dengan Pancasila? Ngomong, kalau boleh nanti saya mau undang itu Pak Hasso, redaksi apa mbok itu loh ya, TV ya, mau saya ajarin namanya berbangsa dan bernegara. Kita ini bukannya liberal, kita ini nasionalis sejati. Yang liberal tuh yang ngomongnya bisa kayak gitu-gitu aja. Padahal ada kode etik jurnalistik, tolong ingat. Yang sekarang sepertinya tidak dipergunakan lagi. Itu masukin dong, jangan dipotong-potong. Berani apa enggak kamu ngomong sama apa itu namanya, temretnya, berani enggak? Ada, lihat kan, enggak semuanya berani Ibu gitu. Nanti Ibu kan tinggal lihat beritanya kan, bener berani apa enggak. Kalau Kompas itu kalau saya ngomong pada udah bingung, ya bilang tuh sama Pak Lili sama Pak Suta itu, enak aja. Nah bayangkan itu ke Dalat untuk apa sih? Untuk bicara PPKI. Nah ini kan itu, padahal itu namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Untuk dibayangkan coba, di sana jauh banget, saya bilang sama bapak saya. Nah ini kan untuk pembelajaran bahwa kemerdekaan Indonesia tuh bukannya gini loh, diminta, enggak loh. Jadi kalau saya suruh ini, lalu saya sedang menyuruh mencari makam-makam nisan. Ada nisan tapi yang tidak ada nama. Artinya orang tuh ikhlas banget berjuang untuk kemerdekaan yang namanya Republik Indonesia. Lalu ada kemarin yang itu mau digantung 3 orang. Coba apa kalian gak punya hati ya? Kalian mikirin deh, coba aja bawa tali gitu, terus coba deh ikat ke sini pelan-pelan. Saya udah pernah lo nyoba kayak apa sih kalau digantung. Kan waktu mulai kena sini nih, aduh rasanya apa ya, mau batuk gak jadi gitu loh. Coba deh, ya kan karena dipegang sendiri jadi tahu nih bisa putus apa enggaknya. Karena kan di sininya kita yang paling ini. Dan kalau digantung tuh tak, saya kan nanya sama dokter, berapa menit merasakannya? Sepanjang dia kan itu biasanya kalau dihukum ada lubang,
Jadi ini dibuka kan dap gitu kan. Itu kalau itu cepat. Tapi ada juga kan yang dikerek. Mau kamu ngerasain? Pasti nggak ada. Iya makanya ingat, nih republik mesti dijaga, tahu nggak? Saya pengen tahu nih wartawan segini banyak, nanti kan gitu mulai macam-macam deh, di-create, dipotong-potong, dicacah-cacah kayak bawang gitu loh. Awas lo ya. Nah, jadi saudara-saudara, bayangin bapak saya itu mulai mau masuk politik tuh umur 16. Jadi mau masuk ITB. Mulainya kan di Jawa Barat. Lalu setelah itu beliau berpikir, ini rakyat ini bagaimana disatukannya. Jadi beliau ikut ke organisasi Syarikat Islam, lalu masuk Trikoro Darmo, terus masuk dengan yang namanya digembleng oleh Pak Cokro Aminoto itu. Tapi beliau, saya ini dengar dari Bung Karno sendiri, jadi mikir gitu, kayaknya nggak mungkin deh kalau cara gini jadi lambat. Nah, tentu dari sisi para pendiri itu karena begitu hebat ingin merdeka, tapi ada perbedaan cara merdeka. Kalau Om Sahrir, Pak Sahrir itu maunya kita jangan merdeka dulu, kita banyakkan anak-anak pintar. Tapi Bung Karno bilang, kapan Belanda mau ngasih untuk yang namanya rakyat itu boleh sekolah menjadi orang pintar.